Untuk mengenal lebih baik komunitas diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini, maka KJRI Numea membuat satu seri dokumentasi video mengenai sesepuh-sesepuh diaspora Indonesia yang berada di Kaledonia Baru ini. Kita mengetengahkan, menampilkan mereka dengan cerita-cerita mereka agar kita semua dapat mengenal secara lebih dekat, lebih baik, secara personal tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka diaspora Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini. Bagaimana kiprah mereka, bagaimana cerita mereka mengenai awal-awal keberadaan mereka atau orang tua, kakek nenek mereka yang ada di Kaledonia Baru ini. Dengan seri dokumentasi video sesepuh diaspora Indonesia ini, kami berharap kita semua sekarang ini akan mengenal lebih baik lagi diaspora Indonesia dan siapa-siapa sesepuh-sesepuh yang menjadi panutan dari diaspora Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini. Bapak Jintar Tambunan adalah salah satu yang disepuhkan atau sesepuh di Kaledonia Baru. Kalau kita bicara dan kita mendengar nama Jintar Tambunan, pasti kita tahu bahwa ini bukan orang Jawa. Nah, bukan orang Jawa memang ya. Tapi bukan Edan. Oh, tapi bukan Edan. Tapi dari Medan gitu lah. Dari Medan, oke. Dari Medan, ini asli dari Medan, dari Batak, Batak Toba. Ada berapa orang di Kaledonia Baru ini orang Medannya? Kalau sekarang itu orang Medannya cuma 3 sih. 3, jadi 5. Jadi di rumah kita ini, kita ini 4 di sini ya. Tapi yang ibu itu kan separuh Batak. Oh iya. Jadi saya, anak 2 itu darah Batak. Terus ada di perwakilan 1 yang Makassar Regar. Terus ada tambahan lagi itu Mr. Dava. Dava itu kan Rambe, itu juga orang Batak. Tapi udah lahir di Jogja, dia juga orang Jogja. Ini yang maksudnya ini yang apa namanya, yang datang ke Kaledonia Baru dan kemudian menjadi penduduk di sini. Itu kalau saya lihat cuma ada opung aja ya. Yang dulunya. Bahasanya nih opung dari Kaledonia kan tadi pertanyaannya tinggal di Kaledonia. Oke. Makanya, tapi kalau ceritanya orang Batak sampai dari sini, boleh dikata ini opung yang pertama kali tahun 70. Oke. Tahun 70 Bapak Jintar Tambunan yang sekarang akrab dan lebih akrab di mana-mana dipanggil dengan opung. Ini adalah dari Batak ya sampai sekarang ini. Tapi kayaknya lembut sekali ini Bataknya. Makanya suaranya susah kedengarannya. Oke, sekarang kita bicara gini. Dari datang tahun 1970 menjadi kemudian saat sekarang menjadi sesepuh dan dituakan di Kaledonia Baru ini, di Numea ini. Apa yang dilakukan oleh Bapak Tambunan? Ya, dulu kan kita itu di Indonesia itu berusaha merantau untuk dapat hasil yang sebanyak mungkin. Dan tujuan kita dulu itu kan akan kembali ke Indonesia untuk di Indonesia. Tapi itu hanya pikiran dulu ya, rencana. Awal-awal, angan-angan awal, oke. Dan waktu kita itu kesini itu semua karena itu kita itu pengiriman dari Depnaker, dari Departemen Tenaga Kerja di Jakarta, direkrut oleh Citra, perusahaan Prancis, dan kebetulan di New Caledonia itu perusahaan Citra itu mendapatkan tender yang cukup besar, tapi nggak punya tenaga kerja. Jadi Citra di Jakarta itu mengirim tenaga kerja di Jakarta ke Citra Kaledonia. Ternyata beberapa bulan kemudian perusahaan Prancis yang di Kaledonia itu mohon kepada Citra kalau bisa dapat tenaga kerja gitu. Jadi waktu pengiriman pertama itu khusus untuk bekerja di Citra.
Nah, itu saya itu penerbangan kedua dari Jakarta. Kloter kedua dari Jakarta. Iya. Atas permintaan Citra itu? Iya, atas permintaan. Jadi saya itu pesawat kedua dan kita berangkatnya itu kadang-kadang 20, kadang-kadang 30, kadang-kadang cuma 10, tapi setiap minggu ada satu pesawat. Waktu itu yang dinamakan UTE. Cuman itu tergantung pada kursi yang kosong di pesawat. Jadi kita kadang-kadang cuma 10, kadang-kadang 20. Jadi rombongan itu nggak sama. Gitu. Yang barengan sama Opung pada waktu itu ke sini sekarang ini kita masih ada 25 orang. 25 orang. 25 orang dan juga ada orang Batak. Oh, oke. Ada saya rasa 3 orang Batak yang sama saya. Dan rombongan berikutnya juga ada orang Batak. Jadi kita waktu itu ada kira-kira 20-an orang Batak. 20-an orang Batak di Kaledonia Baru. Cuman kontrak kita itu kan dari sana itu setiap tahun diperbarui. Dan setiap tahun kita harus kembali ke Indonesia cuti 1 bulan maupun akan diperpanjang. Jadi kita nggak bisa langsung di sini. Nggak bisa langsung, artinya nggak bisa langsung menetap. Tapi tinggal di sini sekaligus memperpanjang kontrak. Harus kembali ke Indonesia 1 bulan di Indonesia, kembali lagi ke Kaledonia begitu. Jadi sampai tahun 73 begitu. Jadi setiap tahun cuti ke Indonesia ada yang diperpanjang balik lagi, terus selanjutnya begitu. Itu tadi sejarah datangnya ke sini. Kita ke sini. Dan kebanyakan waktu itu setelah itu perusahaan-perusahaan lain itu banyak yang minta tenaga kerja ini. Akhirnya sampai seluruh pedalaman Kaledonia juga ada tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja. Ada perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di sini, termasuk ada perusahaan Dumes, Kuanye Pasifik, Citra, RB, macam-macam lainnya itu. Jadi itu bidangnya juga macam-macam ya? Iya, soalnya waktu itu kita itu jumlahnya itu ada hampir 200-an tenaga kerja dari Indonesia. Nah itu 200-an itu tersebar di mana-mana. Gitu. Nah setelah itu kegiatan, maksudnya setelah sampai ke Numea, kemudian bekerja, berumah tangga. Berumah tangga itu 2 tahun, 3 tahun kemudian kan. Artinya kan menemukan pasangan ketika mencari pekerjaan di sini untuk meningkatkan taraf hidup, akhirnya bonusnya menemukan ketemu seseorang. Pancing, padahal tujuan kita dulu itu nggak ada rencana untuk kawin atau nggak ada. Tujuan kita dulu sebagai perantau mengumpulkan banyak mungkin uang untuk dibawa pulang ke Indonesia untuk bisa nanti di Indonesia itu membangun atau hidup sendiri gitu. Dan hampir semua begitu. Setelah ada kondisi Opung kemudian menikah ya dan lain sebagainya, lalu menetap di sini. Ada organisasi sosial yang Opung ikutin di sini? Ya sejak tahun 70 itu Opung udah ikut persatuan masyarakat itu. Terutama di perwakilan itu dulu kita itu selalu mengadakan perayaan dalam rangka 17 Agustus. Itu awalnya ya. Jadi setiap tahunnya itu saya udah ikut menjadi panitia perayaan 17 Agustus untuk masyarakat. Dari tahun 70? Dari tahun 70. Dan kebetulan tahun 71 itu ada pelaksanaan pemilu. Tahun 71 ada pemilu. Dan Opung pada tahun 71 itu hanya jadi sebagai saksi dari masyarakat, saksi untuk pemilu tersebut. Tapi di samping itu kita udah berkecimpung dalam persatuan masyarakat dunia ini. Namanya kayak seperti CJ, Klub Jeunesse Indonesian, terus ada lagi Amikal Nyauli namanya dulu. Amikal Nyauli itu pertama kalinya.
Itu Opung di situ sebagai anggota biasa atau Opung menjadi pengurusnya? Dulunya anggota biasa, soalnya saya kerjanya itu kadang-kadang Sabtu Minggu itu cukup repot, jadi kebebasan saya nggak bisa untuk itu. Baru setelah tahun 76, mulai dari tahun 76 itu, apa namanya, dan setelah kita membentuk suatu persatuan yang tujuannya itu memperbaiki apa namanya, pembangunan gedung masyarakat kita yang di sini. Karena tahun 70 itu gedung masyarakat itu sudah ada di sini ya. Dan tahun 70 Opung udah ikut penyelesaiannya itu untuk bisa dibuka peresmiannya. Tahun 70-an Tahun itu. 70. Jadi gedungnya itu sudah ada. Sudah ya, ada. itu ada beberapa yang kemarin dengan Bu Siba dan lain sebagainya. Ya. Itu di situ. Opung juga ikut terlibat di situ. Terlibat dari situ, tapi belakangan karena mereka seperti itu kan sudah tahun 59 sudah ada. Oke. Yang dinamakan Yayasan Gedung Nasional Indonesia. Itu. Tapi nggak punya anggaran dasar sebagaimana mestinya. Akhirnya kadang-kadang susah karena keuangan itu kadang-kadang disimpan di rumah oleh seseorang karena nggak punya nomor rekening di bank, karena persatuan itu nggak resmi dalam pemerintah setempat. Akhirnya tahun 76 itu pekerjaan pemindahan dari Bisma itu, karena Bisma itu mereka bangun dulu di tempat kediaman di daerah Masanta di sebelah sini. Dan itu udah kita pakai dan bangunannya bagus, besar, cukup besar. Cuman itu kapling kediaman. Jadi waktu minta izin bangunan itu, penggunaannya itu nggak sampai mendetail cara pemakaiannya. Akhirnya setelah kita resmikan tahun 70 itu, 1 tahun kemudian itu selalu mempunyai masalah. Karena kita setiap mengadakan kegiatan itu penduduk setempat komplain, akhirnya polisi setiap malam datang untuk menutup. Karena gedung itu seperti rumah tinggal yang memang difungsikan. Ya, memang itu kaplingnya itu sebenarnya rumah tinggal. Tapi itu sebetulnya tujuannya adalah untuk pertemuan warga. Iya, pertemuan warga Indonesia ya, diaspora Indonesia yang dulu yang disebut namanya Jawane dulu. Dan itu pertemuannya itu kadang-kadang sampai malam. Ya bukan sampai malam, kalau wayangan itu kan besok paginya lagi. Jadi dianggap itu mengganggu. Ya memang mengganggu sekali, termasuk parkir. Parkir mobil itu kadang-kadang jalan masuk orang itu mobil diparkir di situ, akhirnya kan repot. Berarti sejarah dari sejak Opung datang, kemudian ada pendirian gedung pertemuan, kemudian ada kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di masyarakat diaspora Indonesia di Kaledonia Baru, itu ada, kalau bahasa Jawa bilang itu ada mulo bukanya ya, jadi ada yang memulai, termasuk salah satu diantaranya Opung. Menurut Opung, itu kegiatan-kegiatan seperti itu fungsinya apa? Dulu umpamanya seperti Amikal Nyauli itu, Amikal Nyauli kan adalah itu anak-anak kita, keturunan kita yang lahir pertama di situ, di sini. Itu yang dinamakan Nyauli. Karena itu mempunyai cerita, Nyauli itu ada pohon Nyauli atau pohon kayu putih. Nyauli itu adalah pohon kayu putih. Jadi anak pertama lahir dulu di sini, ibunya itu kontrak. Jadi kerjanya itu nggak ada cuti melahirkan. Begitu lahir anaknya keluar dari rumah sakit, ibunya harus kerja. Terus kerja, kadang-kadang itu perkebunan kopi macam-macam gitu. Jadi anak itu dibawa, ditaruh di bawah pohon minyak kayu putih. Itu. Jadi sejarahnya itu. Jadi anak itu
sejak kecilnya udah hidup di bawah pohon nyauli atau kayu putih itu. Karena ibunya Harus bekerja. Jadi anak itu ditaruh di situ, dipakai sarung atau kain batik. Kadang-kadang disangkutin di pohon itu, pohon kayu putih itu. Jadi itu sebetulnya yang namanya nyauli itu adalah keturunan nyauli itu adalah sebetulnya orang-orang Jawa yang bekerja di sini, punya anak punya anak pertama, dan karena anaknya itu harus diasuh tapi ibunya harus tetap bekerja, itu dinamakan nyauli. Kalau anak keduanya dinamakan anak keduanya itu udah ganti namanya, itu udah namanya gayak. Gayak itu pohon kayak depan itu. Gayak itu karena itu akarnya udah lebih dalam dari nyauli. Itu hanya sebuah istilah atau ada apa namanya penyebabnya dikatakan begitu? Penyebabnya itu karena udah keturunan kedua. Oke. Jadi orang tuanya itu kan udah lumayan lama di sini. Jadi akarnya udah makin mendalam. Hanya simbol ya maksudnya. Tapi bukan berarti anak kedua ditaruh di pohon itu juga. Enggak. Jadi itu dulunya hanya membedakan anak-anak orang Jawa yang pertama lahir di sini. Yang ibu bapaknya datang dari Indonesia, terus anaknya lahir pertama. Jadi itu generasi pertama lahir di Kaledonia Baru. Karena memang situasi hidup pada saat itu, orang tuanya bekerja, anaknya harus ditaruh di bawah pohon itu. Tapi pohon itu yang banyak di sini ya pohon kayu putih itu. Yang dinamakan bahasa Prancisnya nyauli. Jadi anak ini masih baby ini ditaruh di bawah pohon nyauli. Nah sejak itu anak itu dinamakan itu anak nyauli. Berarti banyak dong nyauli di sini banyak. Banyak lah itu makanya generasi pertama itu semua nyauli. Jadi generasi pertama orang Jawa itu sini sebutannya nyauli. Nyauli, generasi kedua. Kalau keduanya itu udah makin berakar, makin dalam, itu namanya gayak. Gayak. Yang ketiga? Enggak, ketiga udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah kaldos. Kaledonia. Jadi yang pertama nyauli, yang kedua gayak. Itu sejarahnya. Opung untuk organisasi yang sudah ada atau yang sudah Opung ikutin selama ini, itu adakah tantangannya untuk membuat organisasi itu menjadi besar? Opung ada di kepengurusan apa aja? Saya waktu itu sejak berdirinya PMIK, saya termasuk pendiri juga. Termasuk salah satu pendiri, termasuk Ibu Siban, Bapak Sukirno Daryana, Bapak Sukirno Daryana, Ibu Evelyn Bakizo, dan yang lain-lain maksudnya. Termasuk Ardi Panat juga ikut. Itu pendirinya ya? Pendirinya PMIK. Tapi sebelum itu sudah ada ada juga Persatuan Masyarakat yang dinamakan Persatuan Indonesia dulu. Tapi itu juga statusnya sangat cuma disebut-sebut. Termasuk yang JG ini tadi. Bu, sebagai seorang pendatang, satu. Yang kedua, laki-laki, ya kan? Yang laki-laki kemudian berorganisasi. Apakah ada masalah misalkan ketika berorganisasi dengan urusan-urusan di rumah atau urusan-urusan pekerjaan? Itu kan biasanya masalah. Dan setelah saya berumah tangga, masalah itu cuma masalah waktu ya, masalah berarti yang penting itu sudah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dan selama itu maupun anak-anak baru lari-lari udah ikut. Sejak lahir Bob itu udah ikut lari-lari sama Silmi. Untuk yang saat sekarang Opung, generasi yang saat sekarang, Opung termasuk seorang pendatang yang juga sudah banyak kiprahnya di organisasi masyarakat, termasuk juga pendiri PMIK. Nah untuk saat sekarang ini pastinya sudah ada pergeseran pengertian, pemahaman tentang Indonesia dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang Opung harapkan dari generasi yang saat sekarang ini
yang ada di Kaledonia Baru? Nah ya sebagai orang tua ya, kita harus menyadari bahwa kita itu di luar negeri. Oke. Jadi himbauan saya dan termasuk harapan saya, dan untuk itu saya selalu berusaha sampai sekarang dan kapanpun bagaimana resultatnya, agar keturunan kita di sini maupun mereka nanti jadi warga negara apapun, kita nggak pusing. Tapi yang penting rasa bangga atas keturunan Indonesia. Oke. Penanaman rasa bangga atas keturunan Indonesia itu harus ada, itu harus ditanamkan. Maupun nanti mereka itu apa, Kaledonia sudah merdeka, atau nanti mereka pindah ke Prancis karena memang warga negara Prancis. Tapi maupun di sana itu saya orang Indonesia. Ada darah Indonesia yang mengalir. Itu paling penting harus ingat, karena itu termasuk apa namanya, rasa cinta terhadap leluhur itu perlu diteruskan. Dan untuk itu saya menghimbau teman-teman yang tua ini supaya berusaha untuk menanamkan rasa tersebut dengan cara kita mengadakan kegiatan-kegiatan keindonesiaan seperti di Wisma Indonesia, termasuk di perwakilan. Itu tujuan kita. Rasa cinta pada Indonesia harus tetap dipupuk. Itu yang disampaikan oleh Bapak Jintar Tambunan sebagai sesepuh yang tinggal di Kaledonia